Meski kalah 16 kali di pengadilan menurut kubu AHY, kubu Muldoko masih berupaya untuk mengambil alih Partai Demokrat melalui peninjauan kembali atau PK di Mahkamah Agung. Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo musim jegal dan pencopetan partai politik. Mungkin itu kata yang pas untuk menggambarkan situasi politik di tingkat nasional menjelang pemilu 2024 mendatang, khususnya terkait dengan pencalonan presiden oleh partai-partai. Diksi atau kata pencopetan ini meminjam istilah yang pernah disampaikan oleh pentolan P3, Roma Hurmuzi, saat mengomentari terkait upaya Muldoko, Kepala Staf Kepresidenan atau KSP, yang berusaha merebut jabatan Ketua Umum Partai Demokrat dari Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Isu proses pencalonan presiden yang kini semakin memanas sejak beberapa waktu lalu memang diiringi dengan isu pencopotan atau pergantian ketua partai politik melalui berbagai cara. Setidaknya ada 3 ketua parpol yang terimbang dalam isu politik pencalonan presiden. Pertama, Ketua Umum P3 Suharso Monoarfa mendadak diganti oleh Mardiono dengan mulus tanpa gejolak yang bertanpa dan tidak melalui proses muktamar atau kongres. Pergantian Ketua Umum P3 dari Suharso ke Mardiono ini beriringan dengan isu bahwa P3 di bawah Mardiono akan mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024. Sementara Presiden Joko Widodo tidak menginginkan P3 mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden. Isu yang berkembang di sebagian kalangan masyarakat dan pengamat politik, jika Suharso melakukan perlawanan politik terhadap proses pergantian dirinya sebagai Ketua Umum P3, maka Suharso akan dibidik berkaitan dengan persoalan hukum. Tidak peduli apakah pergantian Suharso itu dinilai sah atau tidak sah berdasarkan AD atau ART Partai P3. Proses ini juga disebut-sebut sebagai kudeta politik paling mulus. Kedua, upaya penyerobotan Ketua Partai Demokrat oleh Muldoko yang sampai sekarang masih berlangsung dan belum selesai. Setidaknya ada 2 langkah Muldoko untuk merebut jabatan Ketua Umum Partai Demokrat, yaitu dengan menggelar Kongres Luar Biasa atau KLB di Deli Serdang, yang kemudian kongres itu dinyatakan sebagai kongres abal-abal atau tidak sah. Selain itu, Muldoko melakukan upaya melalui jalur hukum dengan menggugat ke pengadilan agar dirinya ditetapkan sebagai Ketua Umum Partai Demokrat yang sah. 2 proses perebutan jabatan Ketua Umum Partai Demokrat oleh Muldoko inilah yang kemudian disebut oleh Roma Hurmuzi sebagai upaya Muldoko untuk mencopet Partai Demokrat dari Ketua Umum yang sah di bawah kepemimpinan AHY dan Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Ketiga, Partai Golkar di bawah kepemimpinan Airlangga Hartarto kini juga digoyang dari dalam tubuh partainya sendiri. Belakangan muncul isu ajakan untuk menggelar musyawarah nasional luar biasa atau Munaslup Partai Golkar. Alasannya, Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Golkar hingga saat ini belum mendapatkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Padahal keputusan Kongres Partai Golkar menugaskan Airlangga Hartarto untuk menjadi pasangan calon presiden atau calon wakil presiden. Wacana untuk menggelar Munaslup ini muncul dari sebagian senior Partai Golkar
seperti Ridwan Hisyam. Sementara Bambang Susatyo, Ketua MPR dari Golkar, dikabarkan juga berkeinginan menggantikan Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Isu atau wacana Munaslup Golkar ini disebut-sebut sebagian pengamat politik sebagai upaya untuk melakukan kudeta Partai Golkar demi pemilihan umum presiden pada 2024 mendatang. Mungkinkah Golkar juga akan menjadi sasaran upaya kudeta partai sebagaimana yang terjadi di P3 dan Demokrat? Mungkinkah upaya kudeta itu karena belakangan ini ada kecenderungan peluang Golkar terpaksa tidak sejalan dengan Presiden Jokowi, atau memang murni persoalan rebutan jabatan di internal Golkar? Kita tunggu dinamika politik selanjutnya.